warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di channel saya Intan Menika TV. Bersama saya Intan Menika. Selama 10 menit ke depan Anda akan bersama saya membahas berita teraktual dan terpercaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pada PT Bank BTPN Syariah. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil PT Bank BTPN Syariah terbuka. Pada tanggal 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah yang ke-12 di Indonesia sebagai anak perusahaan dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Terbuka atau yang saat ini bernama PT Bank BTPN Terbuka dan konversi dari PT Bank Sahabat Purna Danarta atau yang disebut sebagai BSPD. BTPN melakukan bayaran sebesar 70% dari saham di Bank Sahabat pada tanggal 30 Januari 2014 dan dirubah menjadi Bank Syariah berdasarkan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Mei 2014. BTPN Syariah sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang fokus utama memberikan layanan pemberdayaan nasabah masyarakat inklusif dan mengembangkan inklusif keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat prasejahtera. Baik, berikutnya ada visi, misi, dan values dari PT Bank BTPN Syariah Terbuka. Yang pertama ada visinya yaitu menjadi bank syariah terbaik untuk inklusif keuangan, membawa perubahan dalam kehidupan jutaan masyarakat Indonesia. Kemudian ada misinya yaitu bersama-sama kita menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan kehidupan yang lebih bermakna. Kemudian ada valuesnya yaitu prisma, profesionalisme, integritas, saling menghargai, dan kerjasama tim. Baik, berikut ini yaitu ada produk dari PT Bank BTPN Syariah Terbuka, di mana produknya ada dua, yaitu pendanaan dan pembiayaan. Produk yang pertama yaitu ada pendanaan. Berikut ini merupakan produk-produknya. Yang pertama, tepat tabungan. Produk pendanaan jenis tabungan berakad wadiyah Yadamanah. Produk ini memiliki beberapa keunggulan yaitu bisa melakukan penarikan kapan saja atau fleksibel, bebas tarik tunai tanpa batas, bebas setoran awal, dan bebas biaya administrasi bulanan. Kemudian yang kedua ada tepat tabungan platinum, yaitu produk tabungan dengan akad mudharabah mutlakoh atau bagi hasil. Kemudian yang ketiga ada tabungan tepat rencana, yaitu produk tabungan berencana yang dapat membantu nasabah yang memiliki rencana di masa yang akan datang. Tabungan ini menggunakan akad wadiyah Yadamanah. Kemudian ada rekening tabungan jamaah haji. Akad yang digunakan pada tabungan ini yaitu akad wadiyah Yadamanah dilandasi dengan prinsip syariah. Kemudian ada tepat deposito atau akad yang digunakan yaitu akad bagi hasil mudharabah mutlakoh. Produk deposito ini menyediakan jasa penyimpanan uang dalam mata uang rupiah dengan jangka waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 24 bulan. Kemudian ada tepat tabungan syariah, yaitu produk ini menggunakan akad wadiyah Yadamanah. Produk ini diluncurkan untuk mendukung keuangan inklusif. Kemudian ada tepatnya giro, yaitu produk pendanaan untuk nasabah yang bertransaksi dengan cek atau bilet giro. Akad yang digunakan pada tabungan ini ialah akad wadiyah Yadamanah. Kemudian ada tepatnya tabungan syariah agen, yaitu produk tabungan dengan basis telepon seluler atau USSD dan non-telepon seluler dengan kode QR yang berfungsi untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Kemudian yang terakhir yaitu ada tepat tabungan platinum bisnis, rekening tabungan yang khusus disediakan untuk transaksi keuangan perusahaan. Ini merupakan ringkasan informasi produk tepat deposito tahun 2021. Di sini ada data ringkas minimum nominal penempatan yaitu 10 juta rupiah. Kemudian ada imbal hasil atau nisbah pada tenor 1 sampai 24 bulan. Nasabah mendapatkan 8,35%, kemudian bank mendapatkan 91,65%. Kemudian ada imbal hasil atau nisbah IFF 1 Mei 2021 pada tenor 1 sampai 24 bulan. Nasabah mendapatkan 7,88%, sedangkan bank sebesar 92,12%. Kemudian berikutnya ada ringkasan informasi produk tepat tabungan platinum. Di sini ada data ringkasnya. Kemudian ada setoran awal yaitu sebesar Rp100.000. Ada saldo minimum ditahan sistem Rp100.000. Kemudian ada saldo minimum mendapatkan imbal hasil dan bebas biaya administrasi sebesar Rp0. Kemudian di sini ada kartu ATM diberikan senasikan oleh bank. Kemudian ada imbal hasil atau nisbah IFF 1 April 2021. Saldo untuk 0 sampai kurang dari 5 juta rupiah, yaitu nasabah sebesar 1,85% dan bank sebesar 98,15%. Untuk lebih dari 5 juta sampai kurang dari 100 juta, yaitu
nasabah sebesar 5,10%, bank sebesar 94,90%. Untuk lebih dari 100 juta, yaitu nasabah mendapatkan 8,35% dan bank mendapatkan 91,65%. Kemudian ada imbal hasil atau nisbah IFF 1 Mei 2021, di mana untuk saldo 0 sampai kurang dari 5 juta, nasabah mendapatkan 1,85% dan bank sebesar 98,15%. Kemudian untuk saldo lebih dari 5 juta sampai kurang 100 juta, yaitu nasabah sebesar 4,63% dan bank sebesar 95,37%. Untuk saldo lebih dari 100 juta, yaitu nasabah sebesar 7,88% dan bank sebesar 92,12%. Kemudian di sini ada biaya-biayanya. Yang pertama, tidak ada biaya penempatan, kemudian ada biaya umum terkait produk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada biaya administrasi bulanan jika saldo di bawah 5 juta, yaitu sebesar 0 rupiah. Ada biaya penutupan rekening sebesar 100.000 rupiah. Biaya ganti buku tabungan karena rusak atau hilang, itu tidak dikenakan biaya. Kemudian biaya ganti buku tabungan karena habis, tidak dikenakan biaya. Kemudian biaya rekening dorman per bulan, yaitu 2.500 rupiah. Baik, berikutnya untuk produk kedua yaitu pembiayaan. Berikut ini merupakan produk-produknya. Yang pertama ada tempat pembiayaan syariah kelompok, yaitu produk pembiayaan khusus untuk perempuan prasejahtera produktif. Pembiayaan ini menggunakan akad jual beli atau disebut akad wakalah wal murabahah. Kemudian ada tempat pembiayaan modal kerja syariah. Produk ini diarahkan kepada perusahaan pembiayaan syariah dengan akad bagi hasil musyarakah yang berguna untuk menaikkan aset bank, juga potensi strategik partnership untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan nasabah. Kemudian yang terakhir ada produk mitra tepat. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pada PT Bank BTPN Syariah Terbuka periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2021. Baik, berikutnya ada laporan posisi keuangan konsolidasian pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, di mana aset yang pertama yaitu kas pada 31 Maret 2022 sebesar Rp884.834 dan pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu Rp861.989, di mana di sini mengalami penurunan pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp861.989. Kemudian jumlah aset dari semua total aset yaitu sebesar Rp19.180.131 pada tanggal 31 Maret 2022, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.543.856. Kemudian ada liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas. Total dari liabilitas tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp2.007.963 dan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.543.053. Kemudian ada total dari dana syirkah temporer yaitu pada 31 Maret 2022 sebesar Rp8.971.509. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.905.903. Kemudian ada total ekuitas pada 31 Maret 2022 sebesar Rp7.507.659 dan pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp7.094.900. Kemudian jumlah dari liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas pada 31 Maret 2022 sebesar Rp19.111.131. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp18.543.856. Kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan 2021. Di mana di sini total laba bersih tahun berjalan pada 31 Maret 2022 sebesar Rp410.998, sedangkan 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp375.145. Berikutnya yaitu penghasilan komprehensif lain, di mana jumlah laba komprehensif tahun berjalan setelah pajak penghasilan pada 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp410.991, sedangkan pada 31 Maret 2021 sebesar Rp375.198. Kemudian laba bersih per saham dasar atau dilusian nilai penuh pada 31 Maret 2022 sebesar Rp53, pada 31 Maret 2021 sebesar Rp49.
Baik, di sini ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, di mana pada saldo tanggal 1 Januari 2021 jumlah ekuitasnya yaitu sebesar Rp5.879.749. Kemudian saldo pada tanggal 31 Desember 2021 jumlah ekuitasnya yaitu sebesar Rp7.094.900. Kemudian ada saldo pada tanggal 31 Maret 2022 jumlah ekuitasnya yaitu sebesar Rp7.507.659. Baik, di sini ada laporan arus kas konsolidasian untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan 2021, di mana total pada arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp462.898, sedangkan pada 31 Maret 2021 sebesar Rp960.638, sedangkan total dari arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi yaitu sebesar Rp730.700 pada tanggal 31 Maret 2022, sedangkan pada 31 Maret 2021 sebesar Rp565.070. Kemudian ada total dari arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan pada 31 Maret 2022 sebesar Rp100.000, sedangkan pada 31 Maret 2021 sebesar minus Rp200.000. Kemudian di sini ada kas dan setara kas pada awal tahun 31 Maret 2022 sebesar Rp3.266.198, sedangkan pada 31 Maret 2021 sebesar Rp2.200.305. Kemudian ada kas dan setara kas pada akhir tahun yaitu pada 31 Maret 2022 sebesar Rp3.098.396, sedangkan pada 31 Maret 2021 sebesar Rp2.399.873. Berikutnya adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil konsolidasian untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan 2021, di mana pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil pada 31 Maret 2022 sebesar Rp1.262.546 dengan rincian bagi hasil yang menjadi hak bank yaitu sebesar Rp1.182.230, sedangkan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana yaitu sebesar Rp80.316. Sedangkan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil pada 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp1.102.822 dengan rincian bagi hasil yang menjadi hak bank yaitu sebesar Rp992.368, sedangkan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana yaitu sebesar Rp110.454. Berikutnya yaitu di sini tidak ada laporan saldo dari laporan sumber dan penyaluran dana zakat konsolidasian untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan 2021. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasian untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2021. Di mana di sini saldo akhir dana kebajikan 31 Maret 2022 yaitu sebesar Rp130, sedangkan untuk 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp83. Baik, di sini yang terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2022 dan 2021 dan pada tanggal 31 Desember 2021, di mana berisi mengenai informasi umum sampai dengan peristiwa setelah tanggal neraca. Yang terakhir yaitu kinerja keuangan dan kesehatan pada PT Bank BTPN Syariah Terbuka, tingkat kesehatan PT Bank BTPN Syariah setelah pandemi COVID-19 pada tahun 2021 pada posisi sehat. Pada tahun 2021, kinerja Bank BTPN Syariah semakin membaik dengan terus membenahi performance dan kinerja yang maksimal. Pembiayaan juga dapat dimaksimalkan sebagai sumber usaha untuk memperoleh laba yang lebih maksimal. Dengan kinerja yang baik akan meningkatkan minat nasabah funding untuk menempatkan dana yang kemudian dana tersebut akan disalurkan pada pembiayaan produktif untuk UMKM. Setelah pandemi, UMKM juga kembali bangkit sehingga peluang penyaluran pembiayaan dapat terbuka lebih baik. Sekian berita yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai laporan keuangan pada tahun 2021 pada PT Bank BTPN Syariah Terbuka. Saya Intan Munika dengan NIM 2108031044046, pembawa acara Intan Munika Channel mengucapkan terima kasih.